Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Novalur Pambudi ingin menjelaskan tentang analisis perilaku pemilih pada pemilu Indonesia. Yang pertama, pemilu. Pemilu atau pemilihan umum adalah salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi yang penting bagi negara Indonesia. Dalam pemilu, masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih calon-calon yang akan menjadi wakil mereka di lembaga pemerintahan. Selanjutnya ada sejarah pemilu. Pemilu tahun 1955. Pemilu tahun 1955, pemilu pertama di Indonesia diselenggarakan pada tahun 1955. Setelah Indonesia merdeka, pemilu ini diikuti oleh 29 partai politik dan berhasil menghasilkan 257 anggota DPR. Selanjutnya ada pemilu tahun 1971. Pemilu ini diikuti oleh 10 partai dan memilih 360 anggota DPR. Selanjutnya ada pemilu tahun 1977. Pemilu ini diikuti oleh 16 partai politik dan memilih 460 anggota DPR. Selanjutnya ada pemilu tahun 1982. Pemilu ini diikuti oleh 19 partai politik dan memilih 1.000 anggota DPR. Selanjutnya ada pemilu tahun 1987. Pemilu ini diikuti oleh 19 partai dan politik dan memilih 1.000 anggota DPR. Selanjutnya ada pemilu tahun 1992. Pemilu ini diikuti oleh 48 partai politik dan memilih 500 anggota DPR. Selanjutnya ada pemilu tahun 1997. Pemilu ini diikuti oleh 48 partai politik dan memilih 462 anggota DPR. Selanjutnya ada pemilu tahun 1999. Pemilu ini merupakan pemilu pertama setelah reformasi dan diikuti oleh 48 partai politik. Pemilu ini berhasil memilih 500 anggota DPR dan 200 anggota DPD. Selanjutnya ada pemilu tahun 2004. Pemilu ini diikuti oleh 24 partai politik dan memilih 550 anggota DPR serta 128 anggota DPD. Selanjutnya ada pemilu tahun 2009. Pemilu ini diikuti oleh 38 partai politik dan memilih 560 anggota DPR serta 132 anggota DPD. Selanjutnya ada pemilu tahun 2014. Pemilu ini diikuti oleh 12 partai politik dan memilih 560 anggota DPR serta 136 anggota DPD. Selanjutnya ada pemilu tahun 2019. Pemilu ini diikuti oleh 16 partai politik dan memilih 575 anggota DPR serta 136 anggota DPD. Tidak hanya terjadi pemilihan pada pemilu biasanya muncul isu-isu yang menjadi faktor pertimbangan dalam memilih di pemilu. Yang pertama ada isu tentang pertumbuhan ekonomi. Isu ini sering muncul dalam kampanye pemilu karena pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada agama dan budaya. Isu agama dan budaya menjadi perhatian utama karena pentingnya nilai-nilai budaya dan agama dalam membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Selanjutnya ada isu tentang pendidikan. Isu pendidikan selalu menjadi topik hangat dalam pemilu, karena pendidikan dianggap sebagai fondasi pembangunan suatu negara. Selanjutnya ada isu tentang ketenaga kerjaan. Isu ini menjadi perhatian utama, terutama dalam negara-negara yang mengalami tingkat pengangguran yang tinggi. Selanjutnya ada isu tentang kesehatan. Isu kesehatan ini menjadi perhatian utama, terutama dalam masa pandemi, karena kesehatan adalah hal yang sangat penting untuk menjaga kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya ada isu tentang korupsi. Isu korupsi selalu menjadi topik hangat dalam pemilu karena korupsi menjadi salah satu penyebab utama masalah ekonomi, sosial, dan politik di banyak negara. Dan ada juga yang menjadi hambatan terjadinya proses pemilu. Yang pertama ada pandemi COVID-19. Pandemi yang masih berlangsung di Indonesia akan menjadi salah satu tantangan utama dalam pemilu 2024. Pandemi dapat mempengaruhi partisipasi pemilih, logistik pemilu, dan protokol kesehatan yang harus diterapkan selama pemilu. Selanjutnya ada teknologi dan keamanan data. Pemilu tahun 2024 di Indonesia akan menjadi pemilu pertama yang dilakukan dengan sistem e-voting dan pendaftaran pemilih secara online. Hal ini menuntut adanya keamanan data yang ketat untuk menjaga manipulasi hasil pemilu dan pelanggaran privasi data. Selanjutnya ada isu sosial. Indonesia merupakan negara yang beragam dan memiliki perbedaan sosial budaya dan agama. Isu-isu seperti agama, ras, etnis, dan gender selalu menjadi isu sensitif dalam pemilu di Indonesia dan mendapat memicu konflik. Selanjutnya ada politik identitas. Pada pemilu 2019, politik identitas menjadi isu yang kian meningkat dan mempengaruhi hasil pemilu. Polarisasi dan intoleransi politik dapat mengancam integritas dan stabilitas demokrasi. Selanjutnya ada kepercayaan publik. Terdapat beberapa masalah kepercayaan publik dalam pemilu di Indonesia, seperti politik uang, kecurangan, dan manipulasi hasil pemilu.
Kepercayaan publik yang rendah dapat mengancam legitimasi pemilu dan kepercayaan publik pada demokrasi. Dan yang terakhir ada partisipasi pemilih. Partisipasi pemilih yang rendah merupakan masalah yang penting dalam pemilu di Indonesia. Partisipasi yang rendah dapat mengancam legitimasi pemilu dan kepercayaan publik pada demokrasi. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Dari beberapa hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pemilu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih serta seperti karakteristik sosial dan ekonomi, pengaruh kelompok dan media sosial, persepsi terhadap calon dan partai politik, serta faktor institusional seperti sistem pemilihan dan mekanisme pengawasan. Dan itu juga ditemukan bahwa terdapat tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu dan partai politik dalam menarik partisipasi pemilih, khususnya pemilih muda dan pemilih yang belum terdaftar. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih melalui kampanye yang efektif, penyedia informasi yang transparan dan mudah diakses, serta penyelenggaraan pemilu yang adil dan transparan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.